Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp teman-teman. Salam dulu, salam. WhatsApp. Oke, assalamualaikum. Sekali lagi teman-teman, salam kenal dari kami. Kebetulan kita lagi kumpul-kumpul ini, lagi pada mulai kumpul-kumpul. Diperkenalkan dulu. Kasih kamera full. Ya. Nah, ini adalah teman-teman dari East Lombok Spearfishing. Ya, jadi ini kita komunitas penembak ikan dari Lombok Timur, dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kita kenalan dulu satu-satu ya. Kita kenalan dulu dari paling belakang. Halo, nama saya Nasrun, biasa dipanggil Long, alamat Gunung Sepat. Long, terus bawahnya, sampingnya. Halo. Halo, saya Yus. Ya, Yus dari Klaten. Ke sini. Nah. Ini Pak. Halo, saya Head dari Pogading. Itu aja. Sampingnya. Halo, saya Agil dari tadi. Hai, saya Lanang dari Pogading juga. Oke. Halo. Halo, pipinya mati. Ayo Mbak Anu. Mania. Halo, sekarang tenis tadi saya Maniak Sakau dari Pinggabaya Lombok Timur. Bang Jin. Halo, saya Muhammad Jamal Hasanuddin, bisa disebut James, ya dari Selong. Halo, saya Sally dari Batu Yang Daya. Sudah tutup. Sudah tutup. Oke, ini adalah sebagian sebenarnya ini. Ini baru sebagian. Masih ada beberapa teman-teman yang kebetulan nggak bisa hadir malam ini. Hep, kamu berdiri Hep. Ini gini, biar kelihatan. Nah, gitu biar kelihatan. Nah, biar kelihatan. Ya, tadi kayaknya sudah ada yang. Ya, ini dari kita salam-salam dulu nih. Di sini ada dari Muhammad Nurizan Hakim N. Salam dari Kalimantan Timur. Salam Kalimantan. Terus juga ada dari Atung Codet. Salam dari Bangka Belitung. Salam dari Lombok Timur. Ada juga dari Muhammad Sayyid Nang Lanang. Jangan typo mulu Nang. Babi. Ya itu. Jadi ini hanya sebagian saja teman-teman yang menggeluti di bidang spearfishing. Kebetulan komunitas ini East Lombok Spearfishing ini belum genap 1 tahun, belum. Kita baru sekitar 6 bulanan lah. Nah, jadi malam ini kita mau ngobrol-ngobrol. Jangan tegang amat. Oke, kita ngomong ke apa ya? Kita ngobrol apa? Yang pasti teman-teman di luar sana yang sudah sedang menonton, salam kenal dari kami. Masuk suara kalian. Siapa lagi nih? Ada yang komen nggak? Masih belum ada. Siapa lagi yang nonton? Masih belum. Sudah mau salam-salam buat siapa Bang James? Ini dari Mr. Lin Giring, salam satu napas dari KSB Sekongkang. Sekongkang, selamat malam. Ya, ada Rule X-Rap juga, ikan tenggiri mantap. Oke, Rule. Rule X-Rap itu adalah Spiro yang gagal. Karena dia pernah mau tenggelam dulu. Di Gilebur dulu itu dia mau tenggelam. Oke, kita ngobrol apa ya? Kita ngobrol pengalaman. Iya. Kita mulai dari Long. Sejak kapan? Singkat dan padat. Sudah berapa tahun nyelam? Saya mulai mengenal spearfishing ini kurang lebih 1 tahun
sekitar 1 tahun lebih lah. 1 tahun ya. Iya. Oke. Banyak hal yang saya dapat di. Belum pertanyaan belum itu. Belum. Oh. Itu dulu. Oke. Kapan? Mulai kapan? Pak Yus? Kalau saya sejak 2019. Wih. Hep. Kalau saya 1 tahun lah ya. 1 tahun. Ya. Agil. Kalau saya sejak corona pulang dari Bandung langsung belajar. Oke. Kamu? Instruktur agil sama paling. Oh ini anunya anak buah apa namanya mahasiswanya di institut ini apa Lagi di ospek. Agil Spearfishing Institute. Institut Nabi. Mania. Oke, saya dari awal mulai menyelam pre-diving ini dari 2017, tapi kalau spearfishing untuk menyelam ini dari 2018. 12. Bang Jim. Saya mulai menyelam itu di sekitaran tahun 2006 ya. 2006 sampai sekarang. Baik. Dari 2006. Pak Usai ini sejak kapan? Kalau saya gimana ya? Saya hidup di laut. Nah, Nggak tahu tahunnya itu. Udah lama saya Sudah ikut lama di ya? laut nih kan Oke. langsung ada Jadi sampah. kita kenalin dulu Pak Husaini ini adalah boatman favorit kita kalau ke arah timur, kalau di Gili Kondo segala macam. Nah beliau adalah boatman favorit nih. Jadi Kapten Husaini. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang di seputar Lombok Timur atau di Lombok itu NTB, kalau misalkan ada trip mau kemah, mau mancing, mau spearfishing bisa hubungi beliau. Atau kalau misal kemah, teman-teman kemah, kemati. Rame-rame nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kemah di Gili Kondo atau Gili Bidara, bisa hubungi Pak Husaini. Kalau teman-teman nggak punya makan, nanti tenang, bisa ditembakin ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Jadi pokoknya kalau sama Pak Husaini jangan khawatir lapar kalau kemah di daerah, kalau di Gili Kondo atau di Gili Bidara dan sekitarnya. Bisa kasih nomor telepon, Nomor teleponnya berapa Pak Husaini? Kan apa? Cide yang bacain. Nggak apa saya. Ada nomornya ada di salah satu video di channel YouTube-nya Is Lombok Spearfishing kalau teman-teman pengen tahu kontaknya Pak Husaini. Terus selanjutnya kita ngomongin kenapa suka spearfishing dari ujung. Dari Mania dulu, dari Mania. Ya, kalau saya pribadi awalnya pre-diving untuk mengenal dunia laut ya, amati dari segi karang, konservasi laut dan jenis-jenis ikan yang mau ditangkap dan dikonsumsi, termasuk hewan yang dilindungi dari isi laut, termasuk kita batasi. Kenapa suka? Suka karena awalnya memang pre-diving, suka tertarik dengan spearfishing ini karena menambah pengalaman, terutama selaku teman-teman juga suka buat acara. Nah, dari situlah suka jadinya spearfishing ini. Oke, lanjut, Bang Jim. Ya, Kenapa suka spearfishing? ya, karena itu adalah salah satu sunnah Rasul ya. Bukan hanya di malam Jumat aja kan. Kenapa suka menembak? Kalau beliau ini kebetulan spesialis malam. Nggak tahu ya. Semua hobi, semua ada sana di laut. Sudah selesai. Sudah selesai. Nggak bisa saya ngomong gimana. Kamu kenapa suka Kerjaan di spearfishing? laut. Ya untuk mengisi kegabutan aja sih. Tentang isi ketakutan. Oke. Dan have fun sih. Have fun. Agil. Kalau dari aku sebenarnya untuk have fun dan banyak juga teman-teman yang suka kalau dibawain ikan gitu. Dan aku juga suka makanan-makanan laut. Oke, lanjut, Hep.
Kalau dari aku sih lebih seru aja, lebih kayak menantang gitu ya. Makanya suka speed fishing. Oke. Lanjut. Mbak Yus. Kalau saya karena saya adalah aktivis lingkungan. Oke. Mantap. Jung. Kalau saya karena suka makan ikan. Karena suka makan ikan. Iya. Suka bakar ya. Suka bakar-bakar. Oke. Tadi sudah pertanyaan kedua. Kita ngomong apa lagi? Kita ngomong pengalaman singkat, padat, pengalaman terbaik dan terburuk. Ya, pasti ada kan tuh. Dari Jong, pengalaman terbaik dan terburuk. Pengalaman terbaik saya pernah nemu gurita. Ya, pernah nemu gurita besar. Pernah nemu gurita besar. Pengalaman terburuk yang diingat, yang bikin waspada. Oh, kemarin di Labuan Haji sempat ada sesuatu hal yang Mistis. Oke. Ya. Udah itu aja. Pak Yus. Kalau saya pengalaman terbaik adalah bisa memasak. Bisa memasak. Oh ya. Pak Yus ini adalah koki kita. Jadi kalau kita trip, Pak Yus adalah koki kita. Di video bisa dilihat tuh di video di YouTube. Ya. Beliau adalah koki kita. Tapi pengalaman terburuk saya itu Ya. demi Nabi Adil. Jadi saya pernah hampir mati. Ya. Dan ujung ya. Ini memang harus saling menyerang. Aku live di Facebook Unangga. Ayo, pengalaman terbaik. Pengalaman terbaik selama ini pernah dapat sotong besar. Sotong. Bukan namanya pemula ya. Ya mungkin bahagialah dapat semampar gitu Ya. kalau bahasa sininya. Pengalaman terburuk itu waktu pernah turun malam satu kali sendirian nemu hiu besar. Ya segitulah. Hiu ya. Akil. Kalau aku pengalaman terbaik selama spear fishing, semuanya pengalaman terbaik. Semua. Oke. Buruk? Tidak ada. Nggak ada. Jangan sampai ya. Kamu Karena saya masih newbie ya, untuk saat ini ya masih menikmati aja. masih menikmati. Ya belum menemukan sesuatu hal yang baru. Oke. Side. Kalau saya Sione. pengalaman buruk dapat hiu 6, nggak tahu mungkin dia 6 ikan hiu 6, nggak tahu dia ada 2 kali, ada 1 kali, mungkin dia yang balik-balik. Kalau pengalaman yang menyenangkan apa? Tamu Kalimantan. Kalau pengalaman paling menyenangkan apa? Paling senang ya bawa tamu-tamu cewek. Oke. Bang Jem. Pengalaman terbaik dapat ikan apa? Pengalaman terbaik itu ketika saya dapat ikan besar ya dan tepat nembak di titik Headshot. matinya ya, di titik matinya itu. Dan pengalaman terburuk itu ketika saya bawa ikan kemudian dikejar sama hiu. Dan saat pulang itu ban pecah saja. Oke. Mania. Ya oke, pengalaman terbaik saya dalam spear fishing ini yang pertama kali saya mendapatkan cumi sotong sampai 4,5 kg. Dan Yes. pengalaman buruk saya itu sewaktu Dapat menyelam pernah dikejar sama hiu sekitar sebesar sepeda motor lah. Ya. Waktu digigit tapi jangan disebut gini mana. Yang jelas 3 kali pernah saya dikejar hiu. Naksir kali ya sama situ. Enggak. Jangan khawatir ya, yang namanya hiu kemungkinan belum ada cerita tentang hiu memakan manusia. Ya. Jadi kalau sementara di East Lombok Spearfishing ini rekor sotong atau disebut, ada yang nyebut kenaus, ada yang nyebut sotong gitu, masih dipegang sama Mania. Jadi kita ngasih dia sebutan El Sumampar. Ya, dia punya sekolah namanya Mania Spearfishing Institute. Jadi dia merekrut banyak teman-teman yang suka nyelam. Ada Bang Saprul Hadisayuti yang lagi di Sumbawa, Bang. Hati-hati Mas Apung.
Terus juga mungkin gini, buat kan beberapa di Facebook juga ada yang nanya ada komunitasnya apa enggak gitu. Ada. Jadi kalau teman-teman pengen ikutan, cuman pengen nyelam doang pun belum bisa nembak juga bisa ikutan sama kita. Kalau untuk kontaknya segala macam, teman-teman nanti bisa cek di teman-teman bisa cek di kolom deskripsinya YouTube, itu ada nomornya Bang James. Nanti ditanya aja ada nih di bawah nanti ada kontaknya, di save aja. Kapan kita mau turun tinggal tanya aja kapan turun, nanti kita akan bersenang-senang di situ. Kalaupun misalkan teman-teman nanti belum punya gun, belum punya senapan segala macam, nanti kita bisa pinjemin kalau misalkan kita masih ada stok untuk gun yang nganggur gitu. Itu. Terus apa lagi ya? Pesan. Belum, masih. Kita ngobrolin apa lagi gitu. Hah? Ada dari Asgar. Ada yang masuk Asgar nih. Mana nih? Aku kok ada nih. Asgar, Bang saya dari Loten, saya pengen ikut. Oh, ini Asgar, Bang Asgar yang ini yang punya channel YouTube juga. Ya, Bang Asgar bisa kapan-kapan kita bisa gabung atau kapan-kapan kalau misalkan kita sih kemarin baru keluar dari Lombok Timur tuh ke Sekotong. Nanti kalau misalkan kapan-kapan kita bisa ke Lombok Tengah kali ya, kita minta coba spotnya di sana gitu. Nanti kita berkabar Bang Asgar, yang pasti Bang Asgar juga tetap pantengin dan dia juga dia rajin upload kalah sebenarnya kita jumlah videonya kalah kita. Rajin komen juga. Terima kasih Bang Asgar. Terus siapa lagi nih? Ada dari Royal X-Rap, pengalaman pertama ikut nembak ikan kena duri ikan lion fish sampai hampir mau pingsan gitu. Iya, Asap. Iya, kena azab gitu. Oke, terus masih belum ada yang komen nih. Oh, juga kita mau ngucapin selamat nih buat teman-teman di Ampana ya. Iya. Ya, buat teman-teman di Ampana yang sedang melakukan jambore spearfishing, kalau nggak salah ini hari terakhir ya. 4 sampai 6 kalau nggak salah. Jadi ini hari terakhir. Selamat buat teman-teman di Ampana. Semoga tetap kompak lah, semoga spearfishing Indonesia juga tetap maju dan akhirnya kalau nggak salah tagline-nya dia kan sustainable terus apa gitu, yang pasti bagus banget karena kita pun juga sebagai Spiro harus selektif. Jadi menembak ikannya pun juga nggak sembarangan. Walaupun awal-awal biasanya sapu bersih. Pokoknya biasanya kalau awal-awal tuh kalau ada yang bergerak aja langsung ditembak. Tapi mungkin karena lama-lama harus lebih selektif. Ada beberapa ikan yang nggak boleh kita tembak karena mungkin pertama juga karena ya tidak terlalu enak untuk dimakan. Terus juga mungkin ada yang dilindungi juga gitu. Ataupun juga mungkin ikan yang tidak bisa, kadang-kadang ada ikan yang tidak bisa kita konsumsi karena tidak bisa kita tidak bisa kita olah gitu. Nah itu sih biasanya akhirnya Jangan asal nembak gitu. Ada Bang Asgar juga nih langsung komen lagi nih pengalamannya gitu. Wah, Bang Asgar punya pengalaman nih. Pengalaman ngeri saya di gulung ombak sampai kehilangan kamera, Bang. Makanya saya belum ngupload. Waduh, ya. Iya sih, resiko kalau naruh GoPro di kepala sih memang seperti itu ya. Pakai strap tapi ya. Pakai strap tapi mungkin akhirnya kalau kena gulung ombak emang seperti itu. Mungkin paling aman itu sih yang bener pakai di ini di maskernya. Mountingnya lagi. Ya semoga rezekinya nambah Bang Asgar, terus kemudian bisa beli GoPro lagi supaya kita bisa lihat uploadan videonya Bang Asgar di YouTube. Semangat Mas Asgar. Semangat. Besok kalau nggak kapan-kapan kita kabarin Bang Asgar ke Lombok Timur, atau kalau nggak nanti kita berkabar, siapa tahu ada spot di Lombok Tengah, kita bisa ke sana. Terus apa lagi? Kita ngomongin apa lagi ya? Ngomongin tadi pengalaman sudah apa? Terus spot terbaik. Yang pernah diselami sama Ngeblur. Ya. Spot terbaik.
Kita dari Pak Husaini. Ya di Gili Kondo, sama di Gili Ketagan, sama Gili Pasir. Gili Pasir. Namanya Gili Pasir. Gili kapal. Sama dengan Gili Kapal. Oh, Gili Kapal. Sepupunya. Ya kan ini? Tahunnya kan. Ya. Mania. Ya kalau saya spot terbaik, kalau saya menurut saya pertama awal spearfishing ini di Kayangan, Gili Lebur, terutama saya Kayangan, oke. mendapatkan cumi. Pak Yus, spot terbaik. Kalau saya sih semua spot. Cuma spot ya. Karena saya kan lebih banyak di darat. Jom. Kalau menurut saya sejauh ini spot terbaik di TPI. di apa katanya? TPI. Selayar. Oh, Selayar, Di spot Selayar sama Labuan Haji. Labuan Haji. Hep. Spot terbaik. Saya spot terbaik saat ini ya Gili Kondo. Gili Kondo. Gili Kondo. Oke. Hep. Agil. Kalau untuk saya spot terbaik teman-teman biasa nyebutnya Perenda, itu di antara Perenda. Gili Kapal sama Gili Kondo Ya. sama Gili Bidara. Terus siapa yang belum? Bang Jim. Ya, Spot terbaik. spot terbaik menurut saya selama saya menyelam se-Lombok Timur, di pantai Lombok Timur ya, berada di yang pertama di Labuan Haji dan sekitarnya, yang kedua di Tanjung Ringgit, dan ada sedikit tantangan di sana dari segi ombak maupun arusnya lebih menantang ya, untuk yang udah agak lama menggeluti dunia spearfishing. Dan untuk spot aman kita yang saya anggap aman itu di bawah Keramba itu ya. Ya, tetapi kan harus ada izin. Ya. Itulah mantap. Kamu udah punya spot belum? Sebenarnya karena masih newbie ya, masih padak aja sih. Masih belajar sih. Oke. Ada siapa nih? Ada Aben Putra Mahesa, spearfishing Mas Toeng alias Tahir, nggak ada suaranya. Oh, Toeng nggak ada nih, nggak hadir ya. Maker. Dan kita mau kita ngomong maker. Jadi kalau di Lombok spearfishing ini kebetulan maker kita adalah Bang James. Jadi dia adalah dia yang bikinin kita gun semua yang seperti di sini, yang ada 4 ini. Dia menerima pembuatan spear gun segala macam, dan dia juga punya toko namanya James Dive Store untuk kebutuhan spearfishing segala macam. Mau beli mau beli masker, mau beli wetsuit seperti yang di belakang, terus juga mau beli macam-macam lah, pokoknya kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan spearfishing ada di tokonya Bang James, namanya James Lombok Dive Store. Ada kontaknya di sini nih, ada di Shopee, ada di fanpage-nya juga ada gitu. Kan salah satu yang paling terbaru yang dibikin yang ini nih, coba dipegang. Nah, ini adalah konven ya namanya ya. Iya, konvensional. Nah, ini konvensional ini panjangnya berapa? 120. Ini 120. Nah, cuman ini tidak ready stock, teman-teman. Jadi harus nunggu karena kan biasanya setiap Spiro punya spesifikasi masing-masing soalnya. Model yang diinginkan. Jadi kalau teman-teman pengen bikin gun dengan kalau mau yang siang berarti dia panjangnya sekian, kalau yang malam panjangnya sekian gitu. Nah, nanti itu bisa ditanyain sama Bang James. Kita ngomong ke gun. Mumpung aku lagi pegang gun. Kalau gun itu kalau yang siang itu standarnya dari berapa? Standarnya biasa untuk pemula itu 100 cm atau paling minim lah 90 cm. 90 cm itu untuk yang siang ya, minimal ya untuk pemula. Kalau untuk yang malam? Yang malam standarnya sih untuk pemula, kita ngomong pemula ya. Biasa dari 60 cm sampai 70 75.
Oke, Untuk ntar aman. aku baca komen dulu dari Aang Saputra. Kebersamaan yang hakiki, semoga channel ini makin berkembang dan go internasional. Dan beliau ini yang komentar ini Bang Aang ini juga lagi seproses gannya ya. Oh ya. Oke, gannya Bang Aan ditunggu. Nah, kita ngomong gan lagi, masih kita ngomong gan. Ambil coba roller satu. Apa perbedaan dua gan ini? Cida pegang satu, aku pegang satu. Nah, Cida, ada apa perbedaan ini? Ini kan kecil nih, dan karetnya kan begini nih. Karetnya bisa begini, pakai begini. Nah, itu kenapa karetnya bisa begitu? Kenapa? Apa namanya? Coba jelasin. Secara fisik sih emang udah agak berbeda ya. Ya karena fungsinya juga beda gitu. Yap. Walaupun tujuannya sama nembak ikan. Karena kalau kita menggunakan roller seperti ini jangkauannya jauh. Kalau tidak salah 2 sampai 3 kali konvensional. Oh, 2 kali lipat Iya. dari ini ya. Ya, itu menurut yang pernah saya coba. Dan tingkat akurasinya pun serta power gitu pun luar biasa gitu. Lebih powerful si Iya. roller berarti. Ya karena kan dia karetnya full sampai bawah sampai sini. Sedangkan konvensional setengahnya gitu. Oke. Seperti itu. Dan jenisnya juga beraneka ragam ya. Model-modelnya ya. Iya. Ada yang punya roda di sini juga ada yang di sini. Ada yang Oke. global juga di sini. Gitu. Tergantung pesanan lah gitu. Tergantung pesanan itu yang wood ya, yang kayu ya. Iya. Nah, itu juga salah satunya coba Mania pegang tuh Mania. Nah, kalau yang ini enggak yang kecil ya, yang crazy. Nah, kalau yang itu adalah pabrikan, teman-teman. Jadi beberapa model. Ada sebenarnya tradisional pun untuk yang malam ada, cuma kita nggak bawa. Jadi sementara ada 3 nih gun yang bisa jadi pilihan teman-teman untuk dijadikan senjata. Ada komen ya. Ada yang komen ya? Iya. Dari Gegen Red Rebels. Ini kalau nggak salah teman sini Pak Yus ya. Gimana? Ini Gegen. Dari dulu pengen banget yang beginian tapi nggak tahu caranya. Cara gabung ke klub ini gimana? Ya gampang. Kalau nggak salah temennya Pak Yus nih tadi aku sempat ngeliat soalnya. Nanti gampang lah. Kalau kapan kita turun, ditanyain kapan jadwal aja, terus kita ya bersenang-senang aja. Walaupun yang nggak bisa nembak ikan pun juga bisa bareng kita. Yang penting bisa nyari kayu aja. Dan satu hal sebenarnya ada yang lucu kalau di East Lombok spearfishing. Justru malah yang nembak ikan itu biasanya malah nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sering bawa ikan pulang. Itu yang paling lucu, beneran. Itu yang paling lucu. Biasanya malah kita paling seneng itu kalau kalau ikan itu dibawa sama teman-teman yang nggak nembak. Jadi kita bagiin gitu. Bukannya apa-apa karena juga di rumah mungkin stoknya mereka masih banyak tuh di freezernya mereka. Makanya kita paling seneng sebegitu. Dan biasanya kalau teman-teman punya acara nih di rumahnya, yaudah kita nyelam yuk, kita nyari ikan, yaudah kita cari ikan gitu. Ya kita bersenang-senang sih. Ada kalanya dari beberapa teman-teman ada yang ketika dia dapat yang besar-besar gitu biasanya akan dijual untuk diuangkan, itu ada kalanya gitu. Seperti kemarin Bang James sama Hardy nih, dia Hardy nggak hadir malam ini. Terakhir dapat berapa kilo itu yang GT? Yang kemarin Yang di Labuan Haji? di Labuan Haji sekitar 20 berapa itu? Sekitar 20-an 30 kilo itu yang diuangkan menjadi sekitar 600.000 itu ya? Iya 26 kilo itu. Ya, nah itu diuangkan gitu. Nah seperti itulah. Tapi kalau biasanya kalau ada teman-teman yang ikut, biasanya kita akan mencari ikan yang harus bisa dibawa pulang sama teman-teman. Iya. Intinya bersenang-senang sih teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman dari Lombok Timur dan sekitarnya pengen ikutan sih, bisa-bisa aja. Atau kalau mau mancing juga boleh gitu. Hubungi ini. Atau kalau enggak nanti biasanya kayak kita di Keramba kemarin, kita biasanya ada yang nyelam, yang stay di Keramba biasanya sama Pak Yus itu juga yang mancing, ada juga yang mancing. Jadi kita ya bersenang-senang lah intinya. Terus apa lagi? Apa sih dia mau ngomong apa? Enggak Ada. ada. Pak Yus mau ngomong apa? Tapi Saya apa ya? Ya kalau saya sih sebenarnya kalau di East Lombok Spearfishing ini, jadi selain menyalurkan hobi memasak, saya juga biasanya melihat
hasil tangkapan dari teman-teman semua yang memastikan supaya tidak ada yang menembak ikan-ikan yang di ujung itu. Soalnya kalau ada yang nembak kita laporin. Ya. Jaga perut kosong ya. Itu karena Pak Yus ini adalah kebetulan salah satu aktivis lingkungan juga. Dia juga punya band yang lagu-lagunya itu tentang lingkungan, Pak Yus ya. Beliau juga salah satu dosen di salah satu universitas dan juga salah satu guru seni gitu ya. Dosen seni. Jadi memang ya sebisanya sih kalau masalah ikan sih memang kita tanpa harus melihat Pak Yus juga kita biasanya cukup selektif. Untuk kayak terakhir kali kalau nggak salah kita turun di Sekotong, Bang Jeb melihat ada Napoleon itu cukup besar gitu. Cuman karena di sosial media Napoleon itu masih jadi perdebatan, ada yang bilang dilindungi, ada yang bilang nggak boleh segala macam. Cuman kita seri aman, kita nggak apa-apain. Jadi cuman kita tonton aja. Ada komen dari Andri Gunawan ya. Salam satu napas dari Pangandaran Jawa Barat. Oke. Sip. Ngomong bahasa Sunda dulu. Nggak bisa. Damang. Oh, damang doang. Sebelum ada dari Jepang. Kaki Ke Jepang. Masih lama Pak. Ada lagi kok. Hah? Ada lagi komen? Oh, dari Aben Putra Mahesa. Oh, Bang Mania Sakau. Kapan terjun spearfishing? Siangnya, jangan malam-malam aja. Soalnya mau ngojekin biar dapat maksudnya dia mau ngojek, dia mau ngikut supaya bisa dapat uang jadi kernet. Kalau kita nyebut jadi kernet, penciro, colek Bang Agil. Oh iya, saya jawab Pak Mahesa Surabaya ya. Mahesa ya kapan-kapan selama masih ada izin dari istri yang tersayang ya izinlah dengan baik-baik, asal jangan sampai dimarah pulang dari laut ya. Kapan-kapan aja gabung sama kita ya. Ya. Oke. Ngopi dulu biar nggak pada tegang. Ngopi. Ngeblur ya. Ya. Karam. Oh ya karam nggak ada ya. Karam. Bosen utang raus. Cerita apa sih? Tuh, roasting. Juru parkir karam. Nah, jadi teman-teman juga nanti kalau misalkan pengen lihat apa namanya video-videonya kita ngeblur tuh. Udah. Pengen lihat video-videonya East Lombok Spearfishing bisa cek di YouTube. Itu beberapa video yang sudah kita beberapa kali trip. Yang sampai sekarang sih aku ingat kurang lebih sekitar 20 kali. 20 kalian karena kebetulan hampir setiap minggu itu yang rutin bareng-barengnya, tapi kadang-kadang setiap malam lebih banyak ada yang setiap malam tuh pasti turun. Jadi kadang-kadang Jong sama sendirian sama siapa, terus Agil kadang-kadang sendirian sama teman-teman dari Pugading, Mania juga sendirian gitu. Jadi makanya kalau misalkan di seputaran Lombok Timur ada yang mau ikut, tinggal nanti kita kontak siapa yang turun malam ini gitu. Oh sama ini ayo silakan pada datang gitu. Ngeblur. Oh ya, kita salam dulu sama teman di Lombok Barat ya. Di Lombok Barat ya. Di Sekotong. Iya, ada Pak Adi kan satu. Partner kita dan siapa namanya Bapak itu lupa saya yang satunya. Aku nggak ingat. Ya, salam juga bersama Pak Ramli juga. Terima kasih sudah ngasih spot yang bagus kemarin. Gara-gara dapat tengiri kita akhirnya makan-makan tekwan malam ini sama empek-empek. Iya, dan para maker di Lombok Barat juga ya. Semoga sehat selalu teman-teman seperti Bapak Bang Anjas, Jabut, dan di Lombok Tengah juga Pak Ijin ya, dan banyak lagi yang nggak saya sebut namanya kan karena memang banyak ya. Nah kalau teman-teman pengen tahu yang komunitas besarnya yang Indonesia bisa masuk di grup ya, kalau nggak salah di grup itu di halaman di grupnya namanya Komunitas Spearfishing Indonesia. Nah di situ dari seluruh Indonesia ada komen. Ada. Mana? Di handphone tuh nggak jalan.
Dari Andri Gunawan, PDC Pangandaran Dive Club. Nobar nih Bang, wah terima kasih. Apa bahasa terima kasih bahasa Thank you. atur nuhun, atur nuhun, thank you. Bahasa Inggris. Dari Arya Rengganis. Mania Sakau, coba ke Labuan Bajo, sini cari ikan, siapa tahu meres. Wah, Labuan Bajo itu pasti Woi, Labuan Bajo. Labuan Bajo itu pasti bagus banget Mas sih. Arya, sehat selalu di sana yang di Labuan Bajo. Ya. Kapan pulang? Kangen dengan bersama kalian. Cepat pulang lah. Ya, Labuan Bajo itu bagus banget. Labuan tuh. Bajo, Pasti. Flores. Ya, Flores. Komodo. Lo belum pindah? Belum di Jawa Barat Labuan Bajo? Enggak. Saya lama sana kan. Oh, lama di sana. Sama Prama itu Oh orang iya, putih. sama Pak Prama. Komodo. Agus Brenjen. Nah, apa? Salam dari Bali. Oh, salam Dari juga Bali, ya dari beli, Lombok salam Timur. beli. Salam beli. Di Bali ada Mas Agus Indarto ya kan. Bang Ketut Budiarta juga. Ya. Teman maker di sana. Ya, Bali juga banyak tuh. Ada siapa tuh yang apa? Di maker siapa? Ya, Maker itu namanya siapa? Yang sering aku lihat. Ketut Budiarta. Bukan, satunya tuh yang lucu tuh. Nazar Lonto. Nazar Lonto. Di celukan bawang ya, Kapten Nazar. Ya, banyak tuh kalau di rumahnya. apa namanya, kalau di grup komunitas speedfishing Indonesia itu banyak tuh yang pada Iya. ada siapa, Fajrin Sidik, terus ada ya bener ya, Iya, Fajrin Sidik, Fajrin ada Sidik. Subhan Ali, ada Reza Ramadenpi, ada banyak, ada Azam ya, Ada Robi Kurniawan di ada Robi Lampung juga. Kurniawan, ada Robi Kurniawan tuh yang bikinannya bukan sih Lampung? Bukan, itu Tommy Citra. Oh itu Tommy. Itu Lombok Tommy. Barat ya. Itu Lombok Barat. Kalau Bang Robi itu kan maker juga. Oh, maker juga. Iya, di Lampung, Bandar Lampung. Oh, ya suatu saat kalau kita punya rezeki, bisa lah nanti kita ada waktu dan rezeki bisa main-main ke spot-spotnya teman-teman. Kemudian ada Azam juga di Azam, panitia itu ya? Iya, yang panitia kemarin. Azam. Ya, Alias Budi. semoga tahun depan kalau ada jambore lagi kita bisa support lagi gitu. Dari siapa nih? Dari Naufal Anwar, Tobelo Spearfishing Team hadir Master. Salam buat teman-teman Iya. Tobelo. Tobelo itu dari mana ya? Tobelo itu mana? Sulawesi. Sulawesi ya? Oh, oke. Kita nggak hafal soal ini, pelajaran geografinya kayak tempat semua. Iya, geografi. Dari salam buat dari Tobelo. Iya. Terus dari mana lagi? Ada komen-komen? Belum. Ada Aang Saputra. Nah, ada Aang Saputra nih. Apa katanya? Oh, ada yang request ini. Perlengkapan apa saja yang wajib untuk spearfishing siang atau malam? Nah, Eh, ini yang penting. Oh ya, perlengkapan kita belum bahas ya. Iya. Nah, kalau perlengkapan, kalau yang standar itu kita mulai dari, ya sebenarnya kalau Sama sebenarnya. mau cuek-cuekan sih sebenarnya yang penting bisa nyelam doang, ini sih paling utama nih. Punya masker sama snorkel kalau di awal-awal. Kalau kata ngomong lengkapnya sebenarnya ya minimal ada fin yang kecil lah, ada fin, terus ada gun ya. Iya. Ada gun, terus ada pelampung nih seperti ini. Nah ini pun pelampung juga kalau bisa nggak mampu beli ya bikin. Nah seperti ini pelampung dari botol Bicola. Ada teman kita bikin dari botol kecap, ada bikin macam-macam dah pokoknya. Kayak reaktif pokoknya dah. Terus tali untuk pelampungnya, terus ada fish ringer. Ada fish ringernya bisa seperti ini atau yang Tusuk ikan. Tusuk ikan. Oh, Tobelo itu di Maluku. Oh ya, Maluku ya. Maluku Utara ya. Sorry. Paling sementara sih itu doang yang paling standar untuk memulai spearfishing. Jangan Mungkin lupa bawa makanan juga. Ya, dan yang pasti kalau bisa jangan sendirian, karena cukup berbahaya kalau menyelam sendirian. ada dari Alma Loranda ini. Cewek pernah ada yang ikut nggak Bang? Ada. Cewek ada. Ya di Sulawesi kan ada Enju gitu. Nah. Enju. Itu yang saya Cewek tahu. pernah ada. Nanti kalau rezeki kita datengin Lauren Sarasua ke Lombok nanti. Baca gitu. Spiro dari LA.
Ada lagi? temannya Mania. Teman-teman Mania banyak amat sensor. Oh ini anu nih mahasiswa Mania spearfishing institute. Doeng ini. Ini Toeng. Dosen Doeng. Dosen Toeng. Master Doeng. Toeng salam. Mania, Songko ndak lupa dan salam semua spearfishing. Siap. Waalaikumsalam. Nah ini dari Hendrawan Asri, Bang, apakah menembak ikan lebih mudah daripada menembak cewek? Kita suruh jawab siapa ya? Kita suruh jawab Mania. Apa dulu nih? Lebih mudah menembak ikan apa menembak cewek? Kalau saya sih yang menembak cewek itu cewek ya, terutama lama prosesnya ya. Prosesnya dan perjuangannya juga luar biasa. Ya kalau masalah ikan lebih dibilang gampang ya, tergantung rezeki juga. Ya tergantung cuaca juga. Oke. Ya, lebih gampang, yang jelas lebih gampang untuk memanah ikan daripada Ya. Oh ya, bisa saya tambah sedikit. Apa? Untuk perlengkapan masalah spearfishing itu biasanya kan ada dibedakan untuk siang dan malam ya. Ya untuk malam lebih baiknya pakai gun yang pendek ya, ukuran seperti kita bilang tadi itu antara 50, 60 sampai 75 yang bagus karena ikan tidur gitu. Cuman powernya aja yang ditambah biar aman gitu. Oke. Ya untuk siang kan udah kita jelaskan di video sebelumnya kayaknya ya. Di review sebelumnya itu di YouTube. Ada di YouTube juga. Nah, ini ada yang lihat nanya nih. Galpok sama wetsuitnya Om, bisa direkomend? Oh wetsuit kalau Andri Gunawan yang nanya. dari Andri Gunawan. Kalau untuk wetsuit sih sebenarnya kalau saya pakainya yang 2 mili itu ya. Iya. Itu 2 mili yang Di di belakang belakang. ini 2 mili nih, 2 mili. Tapi mana dilihatin. Ya, yang ini yang ada ininya. Nah ini ya kalau ini punya saya kebetulan 2 mili. Ini mereknya saya lupa, cuman saya sablon sendiri. Tapi kalau untuk yang ready ada di James Lombok Dive Store itu dia mereknya Senhorn 3 mili. Iya. Harganya berapa? 1,3. 1,3, harganya 1,3. Kalau ini yang 2 mili ini dulu kalau nggak salah 1,7 saya beli. Iya. Dan juga kan ada beberapa kalau di yang saya tahu ada My Lady mereknya, terus juga kalau untuk yang lokal ada Seafrog ya, namanya Seafrog ya. Ada Seafrog itu, ada Seafrog, ada dia 3 mili juga dan cukup bagus juga sih ininya wetsuitnya. Iya. Ada yang nanya nih. Ini ntar dulu, salam dari Kalimantan Timur, Master dari Mahdi. Ya, salam Bang Mahdi. Apa Pak Yus? Paling standar kisaran berapa harganya alat tembaknya itu? Tergantung ukuran. Tergantung ukuran. Tergantung ukurannya. Kalau yang saya sering bikin dan saat ini Bang Ang yang tadi pesan itu ukuran 90 cm ya. Harga masih di angka 1,1 gitu. Iya. Kalau yang seperti 120 lebih mahal sih, 1,4 biasa kami jual. Ya bisa diobrolin lah kalau itu ya. Bisa kita main not bisa diobrolin sama Bang Jim kalau misalkan mau pesan apapun gitu. Jadi kalau misalkan duitku tinggal segini nih, ya udah. Misalnya duitnya 100.000, oke, dibikin segini. Ini dari Gegen Red Rebels yang pakai topi itu Helmi ya. Iya. Aku kayak juga tahu sih ini. Kita anak Jogja dulu deh. Iya. Terus itu tadi, ini dari Puji, ada dari Puji TSTM. Salam dari sobat semua. Oke, Bang Puji, salam. Ya dari Pringgasela kayaknya. Oh, ini Pringgasela. Oke, Bang Puji, salam dari teman-teman di sini nih. Teman-temannya Sap sama Dori. Oh, teman-temannya sama Dori ya. Ya, Pringgasela juga. Ya banyak sih, hampir di Labuan Lombok, hampir Lombok Timur semua ada ya yang suka nembak ya. TPSM Tapak Suci Melati. Cuman kita memang jarang. Ada kemarin rencana kita mau bikin acara, kita mau kumpulin, tapi karena belum tercapai, jadi nantilah kita rencanakan lagi, kita bikin ya jambore kecil-kecilan anak-anak Lombok Timur lah. Asal Pak Yus kuat masak aja besok. Siap. Pokoknya Pak Yus asal ada more. Remang. Ya.
spesialis more nih, cuman Pak Yus yang bisa mengolah more jadi enak tuh cuma dia. Yang lain mah enggak. Gimana kalau buntal, Pak Yus? Kalau buntal saya belum berani. Kecuali kalau box fix itu daerah. Kesan makan buntal kan. Oke, itu lagi. Itu siapa lagi ya? Salam-salam buat siapa teman-teman? Apa tadi kita udah bahas semua kan ya? Apalagi ada yang belum kita bahas? Mungkin nanti nyusul ada pertanyaan dari teman-teman. Oh, belum ada nih. Oh, dari Salam Lesehan, KN Den. Siapa nih KN Den? Kalau Salam Lesehan nih berarti biasanya beli libur. Beli libur kebetulan jadi. Halo, siswa baru. Nah, berhubung wet suite-nya belum datang, ya sabar-sabar menunggu dan topinya masih belum ada cerita siapa yang membawa. Masih lebih berangnya. Dia, ya, nah berang itu masalah berang nih, gimana? Udah jadi apa belum? Ya oke, selamat buat kalian yang di sana, Bang John, terutama buat Mas Ngepet, si Papang, ya dulu menunggu 2 hari lagi kita akan menyelam lagi. Nah itulah Mania kebetulan paling banyak ininya, paling banyak siswanya nih. Dan kampusnya dia adalah Gili Lembur. Rahmat. Alumni Gili Lembur. Alumni Gili Lembur. Kalau Agil sekarang sudah ini Agil ini sudah Ada kemajuan. naik kelas. Jadi dulu dia cuman turun malam, cuman kuat di 3 meter. Terakhir kemarin dia bisa turun sampai hampir 10 meter. Proses. Ya cuma tinggal belum. Jadi saya sama Agil ini sedang kompetisi. Siapa yang duluan naikin GT? Oh ya gini kan. Hah? Saya kemarin pas malam menyelam itu dapat 1 ikan. Apa? Jakas. Gini, mungkin ada teman-teman yang sekalian punya pengalaman menyelam gitu sampai berapa meter kira-kira seperti itu. Oh, ya siapa tahu teman-teman nih dari yang nonton kita bisa ditulis di kolom komentar, teman-teman bisa jarak nyelam dalamnya itu berapa gitu dan latihannya berapa lama gitu. Sambil kita menunggu ini ya, menunggu apa? Ini tadi tinggal disepuh. Tinggal disepuh, apanya yang disepuh ini? Kasih Oh ya mungkin teman-teman ada yang mau jelaskan Apa? edukasi dulu untuk Iya. bagaimana menyelam. Iya. Ya. Mantap saya yang kan pas nyoba nyelam itu. Ayo Bang Jem, sini jelasin teknik, karena kebetulan kalau di Islombox Spearfishing Predator. ini adalah predatornya kita. Jadi kalau kita mau ikan-ikan yang enak, ikan besar ya dia harus ikut. Mungkin saya jelaskan sesuai Ya, pengalaman sini jelasin saya. dulu gimana dulu cara teknik standar. Ya, teknik dasar menyelam itu sebenarnya gampang sih, asal bisa berenang aja itu. Oke, Dan butuh mental juga. keberanian ya. Iya, Keberanian tapi nggak boleh ngawur ya. Iya, pasti. artinya terarah lah gitu. Ya. Terus? Pakai pin sampai kemerat. Kemudian untuk keamanan, dari segi keamanan ya, pertama lah kita harus bisa mengetahui kondisi kita pada saat itu. Ya, kesehatan Fisik ya. kita, kesehatan fisik kita, apakah pilek atau apa. Kan sering saya lihat komentar teman-teman, kenapa kalau kita menyelam dalam keadaan ini keluar darah, terasa sakit. Kemungkinan teman-teman seperti itu mengidap penyakit sinus atau sedang pilek lah ya. Biasa terasa agak pecah kepala kita gitu kalau nyelam dalam itu. Mungkin 5 meter ke 4 meter ya. Karena tersumbatnya aliran pernapasan kita di sini kan, sinusitis itu penyebabnya. Jadi artinya kalau misalkan lagi pilek ya usahakan untuk kontrol, sangat kontrol ya, jangan dipaksakan ya. Iya, atau enggak usah nyelam lah dulu. Sembuh dulu lah baru nyelam. Soalnya kalau aku malah kebalik. Balik. Aku kalau mau pilek, kalau lagi pilek aku harus nyelam. Biasanya pilek karena kan kalau pilek itu banyak sumbatan-sumbatan di sini. Begitu selesai nyelam biasanya pada keluar tuh semuanya gitu. Cuma nyelam biasa-biasa doang. Terus ada juga teman-teman yang saya lihat keluarnya ada yang keluar darah dari hidung. Kemungkinan itu adalah cara
adaptasi pada kedalaman tertentu ya. Iya. Mungkin dia sedang menambah level kedalamannya gitu. Pasti ada yang terasa sakit nanti seperti keluar darah, terasa sakit kepala Iya. gitu ya. Dan kita juga turut berduka cita juga nih kebetulan di grup komunitas Spearfishing Indonesia itu tahun ini kalau nggak salah ada sekitar 4 Spiro dari Indonesia yang meninggal tuh. Iya. Dan itu pun nggak tahu, itu yang baru di share sama teman-teman karena kebetulan olahraga ini adalah salah satu olahraga 5 besar terekstrim sebenarnya. Olahraga free dive ini dia masuknya free dive ya. Makanya kalau teman-teman nyelam ya itu pertama jangan sendirian, terus juga jangan terlalu maksain diri, Iya, jangan sombong-sombongan sih yang paling Jangan sok-sokan. ya jangan sok-sokan gitu karena ya banyak kejadian di luar sana yang memang akhirnya sangat fatal dan ya nyawa sih taruhannya gitu. Kalau kata Bang Jem, ikan bisa dicari, nyawa nggak bisa diganti. Gitu. Jadi dia tetap berhati-hati, intinya mah ya bersenang-senang aja lah kalau misalkan kalau pengen serius ya mungkin harus ikutan sekolah ini ya, harus sekolah free dive ya. Iya. Kalau mau lebih aman. Terus yang kedua untuk keselamatan itu adalah aksesoris kita ya. Aksesoris seperti kacamata selam atau masker selam, baju, kemudian fin juga, serta pemberat juga. Penggunaan pemberat ini tidak asal-asalan juga ya. Harus sesuai dengan berat badan, tebal wetsuit dan fin yang kita pakai sangat besar sekali pengaruhnya. Dan sesuai kenyamanan ya, karena kan kalau aku baca berat weight belt berat itu 10% dari berat badan. Nah kebetulan berat badanku 60 kilo. Artinya kan aku harus pakai 6 kilo, tapi waktu itu aku sempat pakai 5 kilo dan aku nggak bisa naik. Jadi akhirnya aku kurangin. Jadi sekarang aku hanya pakai 3 kilo. Jadi artinya ya ada memang di atas kertas itu ada aturannya, tapi sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan teman-teman gitu. Ya itu penggunaan pemberat juga ada kaitannya dengan tebal wetsuit kita. Ya tebal wetsuit ya. Mungkin karena wetsuitku hanya 2 mili kali ya, makanya aku nggak bisa naik tuh pakai 5 kilo. Iya. Kalau 5 kilo itu kemungkinan pakai 5 mili kayaknya. Nah mungkin. Iya. Karena belum punya. Seperti saya kan pakai berapa kilo? 4 kilo ya. 4 kilo ya. 4 kilo tebal wetsuit saya 3 mili gitu. Wih, masker ini. Oke, nah ini ada pertanyaan nih. Bocor. Ini ada pertanyaan. Mau tanya, masker untuk free diving dengan masker spearfishing itu sama ataukah beda? Mungkin maksudnya kalau spearfishing dan free dive itu hampir sama ya maskernya ya. Sama Mungkin sebenarnya. yang beda itu adalah scuba buat menyelam yang pakai tank. Ada 3 macam kan, snorkeling, Snorkeling, free dive, scuba dan free diving. Ya. Nah itu sih Bang Aang, setahu saya sih itu kalau free diving dengan spearfishing hampir sama dia biasanya pakai yang low mass volume gitu. Jadi yang agak kecil gitu biasanya. Cuman free dive itu kan nggak bawaan ya. Iya dia nggak pakai gun gitu. Tapi dia kan lebih kedalaman hampir sama dengan spearfishing. Ini dari Bang Asgard. Bang, saya sendiri menyelam di kedalaman 8 meter sudah pencet hidung tapi nggak bisa equalize. Ketika saya membiarkannya malah ngencus dengan sendirinya. Bang, apa ngencus itu maksudnya? Keluar angin. ini cus. Nah nggak tahu tuh. Ya mungkin. Jadi pernah ngalamin nggak? Oh ya pernah. Pernah saya lihat teman juga seperti itu. Cara mereka mengatasi itu biasanya gurah dia. Oh di gurah. Iya, untuk melancarkan sinus, mengobati sinusnya itu. Oke. Iya, seperti itu. Kalau teman-teman mungkin akhirnya harus equalize ya. Iya, Pasti harus. equalize ya. Biasanya equalize itu pada kedalaman 4 kalau kami dulu lah. 4, 5 tuh sampai kadang kedalaman 20, 25 tuh harus bisa equalize. Oke. Terdalam berapa meter Bang Jim? Kemarin kan pas kita nyelam Tenggiri itu saya bawa 20 meter ya tali. Iya, taliku 20 meter. Iya, masih belum nyampe deh kemarin. Terus saya lepas gun itu mungkin kedalaman 25 atau 30 kayak gitu. Tempat Napoleon itu 30 kan kayak. Ya, oke, saya angkat tangan. Dalam berapa meter? Ya sampai 10. 10. Tergantung ikannya. Kalau ada ikan besar. Kalau ikan di TPI?
itulah itu. Ikang. Itu Ikang, oke. Kita udah hampir sejam nih ya. Iya. Oke, kalau gitu mungkin kita akan rutin nih, nggak tahu nanti 2 minggu sekali apa seminggu sekali. Kita kayaknya sih kita rutinkan nanti kita live streaming biar. Ada yang nanya terakhir. Apa? Lombok James Lombok Spearfishing buka kursus agar pandai menyelam nggak? Dari Wahyu. Bukan kursus ke. Ya. Cabang. Wahyu nanti bisa diajarin sama Cembes saja. Bes, ajarin Wahyu, Bes. Nyelam di bak mandi ya, kamar mandi aja. Nah, itu doang ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune. Cukup banyak nih yang stay tune di. Oke. Hardi ada nih. Brengsek kamu Hardi. Hardi gila. Oke teman-teman. Terima kasih sudah pantengin James Lombok Dive Store channel fanpage ini. Terima kasih sudah menonton live streaming kita. Sekali lagi sukses buat Jambore di Ampana kemarin. Terus juga sukses buat teman-teman yang menggeluti bidang ini. Sekali lagi buat teman-teman yang di Lombok Timur, nanti kalau misalkan pengen bergabung sama East Lombok Spearfishing, bisa kontak nomor yang ada di bawah ini. Nanti tinggal kontak ke Bang James, ditanyain aja kapan turun, atau nanti kita tinggal share, kita bagi nih, oh dia daerah sini, oke dia ada yang turun nih, silakan kontak ke sini, atau kalau enggak nanti masuk ke grup, biar kita bisa share info siapa yang menyelam. Itu aja teman-teman. Ya ada yang komen dari Kupang nih. Ada di Kupang apa komennya? Bang, salam kenal dari Spearfishing Kupang. Salam satu napas. Salam satu napas. Oke, terakhir. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. See you lagi.